Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online Asir Timan. Kali ini akan membahas tentang, pengennya bahas tentang YouTuber mulu ya. Cuma kita coba ada topik apa sekarang, hari Jumat minggu ke-1 Warrior Plus. Katakan. Oke, kita ke ratakan ya. Di sini membahas tentang ratakan itu sebuah marketplace produk digital ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya, seperti LYNK. Cuma diratakan ini bedanya kita bisa dalam satu akun bisa listing banyak produk. Istilahnya ya bisa membangun kerajaan ya, digital ya, kerajaan produk digital empire di sini. Beda kalau sama LYNK ya. LYNK juga bisa, cuma ada batasan. Tampilannya itu emang dipatok kayak gini, produk kecil kayak gini. Karena emang ini tujuannya untuk ya sosmed yang ada di handphone sih, yang mobile ya. Nah, kalau ratakan ini ya pokoknya mana aja ya, mau di desktop atau mobile, dia udah mana aja. Dan ini udah lama juga ya, kan udah lama, gabungnya aja tahun 2020 ya. Ini ini Sirtiman ya, belum ya, ini perusahaannya lebih lama lagi lah gitu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah banyak orang yang skeptis nih dengan ratakan. Inilah, ini saya Sirtiman apa sih, sharing, nggak cuma kebaikannya ya, untungannya aja, tapi eh, yang Sirtiman rasa was-wasnya aja. Yang pertama ini, was-wasnya ini, yang pertama ini banyak komplain masalah link affiliate-nya. Jadi kayak apa ya, namanya kita sebagai seller vendor ya, kalau upload produk sendiri itu nggak masalah. Cuma kan namanya vendor pengen affiliate promosiin produk kita. Cuma itulah, biasanya yang punya marketplace ini boleh dibilang apa ya, rakus atau serakah gitu. Jadi semua produk itu langsung di embed atau ya, atau dikunci atau dipaku sama affiliate-nya dia gitu. Dan ini kadang-kadang yang bikin apa ya, jadi orang jadi males gitu. Orang jadi males ya. Ya, seharusnya dia promosin produk ini. Cuma ya sebelumnya produk ini launching pertama langsung otomatis di embed ya, dipaku ya. Pokoknya di tagin sama yang punya situsnya ya. Umumnya seperti itu. Jadi setiap produk dia udah otomatis jadi affiliate-nya seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang rekomendasi, nggak ada affiliate yang lain, otomatis ke dia. Cuma permasalahannya adalah saat misalnya orang itu pengen jadi affiliate ya, contohnya kayak gini, dia daftar affiliate. Nah, inilah yang banyak kendala, kayak scriptnya ini belum. Jadi seharusnya affiliate-nya dia daftar jadi punya dia, dapat linknya dia. Cuma pas dipromosiin itu larinya ke ratakan affiliate. Nah, pokoknya komisinya masuk ke ratakan gitu, ratakan yang jadi affiliate-nya gitu. Nah, di sini sebenarnya apa ya, kalau Sirtiman bilang daripada seperti itu lebih baik ratakan itu ya, umumnya sih emang rata-rata seperti itu ya. Jadi namanya punya marketplace ya, dia otomatis terdaftar sebagai affiliate-nya semua produk gitu. Cuma gitu ya, jadi kayak ada main bolanya, ada wasitnya lah gitu. Kalau bisa yang punya situs itu netral ya, jangan membajak para affiliate gitu, jangan membajak link affiliate para affiliate gitu.
Cuma di sini ya namanya kita orang kan kita nggak tahu ya, nggak tahu jago script, jago coding. Ini kejadian sebenarnya gimana sih? Cuma rata-rata orang tuh pada komplain kalau ratakan ini konversinya jelek banget untuk jadi affiliate. Cuma untuk jadi vendor nggak ada masalah. Gitu. Permasalahannya adalah ya orang kan pengen pengen jadi affiliate dulu untuk pemula, untuk bikin produk ini meskipun sekarang ada AI, ini yang nggak semudah yang kayak di ya kayak video-video lain lah bilangnya jadi apa cuan sekian-sekian dalam waktu sekian-sekian. Kenyataannya untuk kayak Sirtiman sendiri kalau bikin produk ini ya harus melawan rasa malas, rasa penundaan, ya gitu-gitu. Dan ya inilah, nggak mudah untuk jadi seller atau vendor produk digital. Makanya setiap produk yang udah launching seharusnya itu udah ngelewatin tahap pengalasan, tahap penundaan. Jadi emang benar-benar ya aku cungin jempol deh gitu. Nah untuk affiliate sayangnya ini ya ya pokoknya pihak ratakan kalau bisa mengurangi apa sih, harusnya kalau ya nah, waktunya ya, kalau produknya itu jadi gini nih, jadi misalnya Sirtiman launching ini produk 50.000, harusnya masa launching ya entah itu seminggu atau 2 minggu, ini kalau ada yang beli ini biarin, kalau nggak ada affiliate-nya ya 100% buat Sirtiman gitu. Ya, cuma kan namanya yang punya situs pasti dia otomatis udah langsung ya kayak tadi dipaku, langsung di tagin jadi affiliate-nya, jadi kepotong 50%, 25%. Nah sebenarnya kalau jadi Sirtiman begitu nggak ada affiliate atau udah kepotong 25 yang seharusnya dapat 50.000, itu kan jadi sedikit, duitnya jadi sedikit. Nah dia ini situsnya kan seharusnya ya kalau urusannya seharusnya dia dapat duit dari admin lah ya, seperti itu, jangan dari link affiliate-nya juga gitu. Ya gimana caranya lah, namanya bayar pakai dompet online, pakai GoPay, harusnya dapat duit dari admin lah, jangan bajak link affiliate-nya juga. Oke minimal kalau bisa kasih waktu 1 bulan deh, nggak tahu deh yang bikin orang IT-nya kayak gimana gitu. Jadi biar sellernya juga semangat, ya, affiliate-nya juga semangat, jangan langsung di embed link affiliate-nya dia, dan kalau ada orang daftar jadi ini peluangnya susah dapat link gitu karena udah di embed duluan. Itu namanya ini ya situs, entah itu kace, entah itu apa sih, timingnya kace, jadinya yang seharusnya linknya dipromosiin jadi kayak link kosong balik ke dia. Sebenarnya dulu kejadian affiliate Lazada seperti itu langsung dibully gitu, kawan kliknya, tapi itu kok nggak dapat komisi gitu loh, apalagi udah testimoni orang beli, tapi kok nggak dapat komisi, yang dapat komisi malah dari ya seperti itu dilihat jamnya ya, nggak ada duit masuk, dilihat jam pembelian nggak ada duit masuk nih kalau misalnya sellernya teliti gitu, dan affiliate-nya juga teliti seperti itu. Ini kebanyakan apa ya, bahasa-bahasa gini, bahasa-bahasa yang membingungkan ya, cuma ya yang paham aja deh, yang nggak paham silahkan ditanya, soalnya biar dibedah, biar paham gitu bisnis affiliate ini ya harus ada tantangannya ya, ada hambatannya itu. Untuk selanjutnya selain link affiliate udah di booking, ibaratnya booking sama yang punya situs, selanjutnya adalah masalah dompet online-nya, pembayarannya. Di sini yang Sirtiman rasain awalnya sih lancar-lancar aja ya. Tiba-tiba dia ada maintain, nggak tahu maintainnya gimana, nggak tahu curang atau nggak tahu error sistem. Tiba-tiba kayak semua komisi penjualan Sirtiman itu nggak masuk dompet online-nya. Gitu.
Jadi gimana ya, pas udah Siriman sendiri juga udah ngirim surat, ini udah normal belum sih? Kata dia udah normal. Sebenarnya udah bikin video sebelumnya juga gitu tentang tanggal-tanggal maintainnya, terus setelah maintain ini nggak ada kejelasan maintainnya selesai atau enggak, terus ya gimana caranya lah. Jadinya ya jadi nggak tenang aja gitu. Jadi kayak nggak tenang, kayak ada pembelian nanti masuknya malah full ke yang punya situs lagi, ke yang punya ratakan lagi kayak gitu. Sellernya malah nggak dapat sama sekali. Jadi sebenarnya ada keraguan seperti itu ya, cuma di sini bagusnya dipastiin lagi aja. Soalnya masalah dompet online ini, masalahnya orang-orang yang IT ya, orang coding yang tahu aplikasi, yang tahu sistem pembayaran gitu. Kalau di kita sendiri ngecek tuh susah gitu. Dia bilangnya udah lancar, kenyataannya duitnya bypass terus ya, lewat terus, masuknya ke bukan ke dompet kita, malah ke dompet yang punya situs lagi gitu. Jadi ya banyak yang kecewa ya, banyak yang kecewa sama Ratakan ya. Karena yang punya situsnya nih kayaknya nggak bisa ngasih solusi masalah itu. Yang pertama ya link affiliate, yang kedua masalah dompet online-nya. Orang sih pengen gitu, upload di sini tuh pengen gitu. Makanya dengan munculnya LDNK, orang pada berbondong-bondong ke sini. Sebelumnya mungkin pakai Linktree atau pakai, ya cuma rata-rata orang LYNK lah gitu. Kalau mau yang pengennya sih, orang-orang pengennya pada ke marketplace itu ya, kayak Shopee gitu, Tokopedia, TikTok Shop. Cuma kan ada batasannya. Batasannya adalah jasa pengiriman. Nah, kalau di sini kan produk digital yang harusnya cuma ngasih link download, link buat di-download, file buat di-download, dan ini ya udah lancar. Urusannya nggak ada jasa-jasa pengiriman lah. Kalau yang ada yang mau beli langsung download, kita dapat duit seperti itu. Jadi kembali ya guys, untuk yang mau bahas tentang Ratakan, mungkin udah ada pengalaman ya, baik atau buruk, tulis aja gitu. Kalau Sertiman sendiri ya karena apa ya, karena Sertiman juga masih belajar ya, masih tahap riset, test and trial gitu. Jadi nggak mau mikirin ke situ dulu deh gitu. Nanti kalau mikirin ke situ jadinya ya nggak jadi jualan gitu, nggak jadi jual produk digital gitu. Yang jelas ada sih pemasukan, dan ya ada kecurigaan juga gitu. Cuma hitungannya ini Seniman belajar agar tetap produktif ngupload atau listing atau rilis produk digital dulu deh sampai ke situ. Mungkin nanti kalau udah pendapatannya udah enakan gitu ya, mungkin ya pakai website sendiri aja, karena website sendiri juga sebenarnya udah ada gitu. Cuma namanya website ini kan ya tergantung rezeki ya. Kalau misalnya ada rezeki bisa perpanjang, cuma kalau nggak ada rezeki ya sepi orderan, ya nggak bisa diterusin gitu. Gimana mau perpanjang itu biasanya kan. Di sini yang apa, paket perpanjangnya ternyata yang awalnya murah, pas mau perpanjang jadi apa sih? Jadi yang tadinya awalnya murah bisa setengah harga ya, misalnya 500.000 setahun, tiba-tiba tahun depannya jadi 1,5 juta, 1,5 juta. Ini kalau ada duit gitu loh, pas tanggal perpanjangnya. Kalau nggak ada duit ya gimana gitu loh. Nah, permasalahannya itu, dan kalau dulu ya Sirtiman ini kalau website ini pakai masih buka jasa website nih, jadi dapat ya perpanjang nggak mikir gitu. Cuma kalau dari produk digital yang jualnya apa, listingnya banyak diratakan juga, dan ya di sananya masih apa sih, gacha gitu ya, masalah kepastian cuannya gacha ya, itu pengaruh ya untuk yang udah ini deh, yang udah serius. Kalau saya kan masih tahap eh,
ngelancarin ngelancarin ini dulu deh, lawan rasa males, nundaan kayak gitu-gitu. Kalaupun ngupload produk ya, ya udah upload itu udah seneng gitu, artinya udah bisa produktif. Nah, mungkin di tahun-tahun depan baru mulai dipoles nih kayaknya. Kalau misalnya ya tahun ini bagus, ya, perpanjang ini ya mungkin bisa jualan di website aja sendiri lah gitu. Karena kalau di website sendiri itu ya nggak ada apa sih, boleh dibilang nggak ada saingan gitu ya. Kalau ke ratakan gitu kan pasti cek mau beli produk, di ngelihat lapak sebelah itu jadinya nggak jadi orang, jadi kita gagal dapat order gitu. Karena produk lain lebih murah atau lebih lebih apa sih, lebih kinclong, kita jadi gagal gagal dapat cuan. Kalau website sendiri kan ya semua memang udah kesini, di sini website apa di website kita ini ya isinya produk kita semua gitu, kerajaan bisnis kita semua itu. Jadi nggak ada istilahnya saingan, karena nggak ada saingan ya mungkin ya ya mungkin ada kalau masang iklan banner atau apa, ngeklik linknya ke situs lain itu. Tuh, ini enaknya di sini ya bebas-bebas aja gitu. Punya sendiri, mau listing belinya juga. Kalau belinya kalau nah sebenarnya butuh ratakan kan biar bayarnya pakai dompet online, bisa bayar di Alfa, kayak GoPay, Dana, link aja gitu misalnya. Kalau di website sendiri mungkin ya kalau mau beli ya udah konfirmasi di WA kayak gitu kan. Jadi orang bisa apalagi udah ada sistem pembayaran pakai WA juga ya. Dan ini lebih lebih mungkin itu yang akan dipakai ya. Cuma permasalahannya adalah hmm, domain dan hostingnya harus perpanjang. Jadi ini boleh dibilang bimbang ya, dilema antara milih numpang di ratakan.com atau jualan di website sendiri untuk jual produk digital seperti itu ya. Untuk konversinya ini ya mau nggak mau ya harus dicoba ya. Kalau ini makanya nanti sebagian Sirman mau coba full jualan di website sendiri ya. Pengennya sih cuma kalau pendapatannya solid nih. Cuma kalau nggak solid ya udah ini mau nggak mau goodbye gitu. Minimal Sirman bisa perpanjang domainnya aja deh. Karena untuk hostingnya biasanya mahal ya. Kalaupun maksain beli hosting murah ya bisa aja sih. Ini akan dirombak semua gitu. Karena ya, ada skrip-skrip yang supportnya sama hosting ini gitu. Kalau dipindahin hosting belum tentu tampilannya bisa sama kayak gini. Atau bikin dari ulang lah. Bikin dari ulang, wah lama sekali nih kalau bikin dari ulang. Meskipun ada sih, ada template-template yang jadi instan, cuma tetap aja harus ada di utak-atik teks, gambar, dan lain-lain, tag drag. Jadi itu guys, untuk kendala jualan di ratakan. Yang ada pengalaman, tulis di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.